ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat hidayah taufik, nikmat, kesempatan dan kesehatan dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul di rumahnya yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah yang kita memohon kepadanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, dan dalam rangka tawasi bil haq wa tawasi bis sabar, yang kita berharap kepadanya agar menjadikan kita dari orang-orang yang ia kecualikan di dalam firman-Nya yang tertera pada surat Az-Zukhruf, al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin. Seluruh orang-orang yang saling cinta mencintai, kasih mengasihi di dunia ini akan saling bermusuhan di antara mereka di hari kiamat kelak. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, inna athqala salati ala al-munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwa. Merupakan salat yang paling berat atas orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwa, dan kalaulah mereka mengerti keutamaan pergi melaksanakan salat isya dan subuh, la atauhuma walau habwa, niscaya mereka akan pergi melaksanakannya sekalipun mereka harus merangkak. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jamaah yang dimuliakan Allah, rahimani wa rahimakumullah wa baraka fikum, merupakan akidah dasar dan bahkan ia merupakan rukun dalam beribadah kepada Allah Jalla wa'ala adalah al-mahabbatu wal khawf wal raja'u, cinta, takut dan harap kepada Allah Jalla wa'ala. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam Nuniyahnya menyebutkan bahwa tiga sifat ini merupakan rukun beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Al-mahabbatu wal khawfu wal raja', cinta, takut dan mengharap kepada Allah Jalla wa'ala. Telah banyak datang ayat-ayat dari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW yang menerangkan kepada kita pentingnya tiga sifat ini. Allah Jalla wa'ala berfirman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman itu lebih cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala juga menyebutkan di antara sifat orang-orang mukmin yang Allah cintai di dalam suratnya Yunus
di mana Allah Jalla wa Ala menyatakan yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin. Allah Jalla wa Ala mencintai mereka dan mereka cinta kepada Allah Jalla wa Ala. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Ubudiyah, di lembaran-lembaran pertama dari kitab tersebut beliau menyatakan al-mahabbatu muharrikah. Cinta itu merupakan penggerak. Disebutkan oleh para ulama bahwa di antara tips dan cara agar kita semangat dan mudah melakukan suatu ibadah adalah dengan cara mencintainya terlebih dahulu. Karena kalau seseorang telah mencintai sesuatu, maka dia akan bergerak untuk sesuatu itu. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan di dalam Kitabul Ilm bahwa seorang tidak mungkin dapat mencintai sesuatu kecuali setelah ma'rifatu fadhailihi wa haqiqatihi, kecuali dia telah mengetahui hakikat dan keutamaan sesuatu itu. Seorang berat ingin melakukan salat subuh, tetapi begitu dia mengetahui hakikat dan keutamaan salat subuh, maka dia akan bergerak dan akan mudah melaksanakannya. Al-mahabbatu muharrikah. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, al-mahabbatu muharrikah. Cinta itu akan menggerakkan seseorang. Dan karena kita telah mengenal Allah Jalla wa Ala bi asma'ihil husna wa sifatihil ula, dengan nama-namanya yang maha indah, dengan sifat-sifatnya yang maha tinggi, sebagai Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Raziq, Al-Rahman, Al-Rahim, dan dengan turunnya Al-Quranul Karim serta diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, maka kita pun mencintai Allah Jalla wa Ala sebagai Al-Khaliqnya kita. Maka orang yang telah cinta kepada Allah Jalla wa Ala pasti akan lahir pada hatinya dua sifat berikutnya, al-khawfu war-raja. Rasa takut dan harap kepada Allah Jalla wa Ala. Ini merupakan sifatnya mereka para nabi dan para rasul di dalam menyembah Allah Jalla wa Ala. Sehingga dengan sifat tersebut mereka menjadi manusia yang paling segera dan sempurna di dalam beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Di dalam surat Al-Anbiya Allah Jalla wa Ala berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka para nabi, setelah Allah Jalla wa Ala menceritakan kepada kita beberapa kisah para nabi dan para rasul, kemudian Allah menyatakan innahum, sesungguhnya mereka, yusari'una fil khairat, adalah hamba-hamba kami yang selalu bersegera di dalam melakukan kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Dan mereka adalah orang-orang yang beribadah kepada kami dengan raghaban wa rahaba, dengan sifat raghaban, cinta, penuh harap, wa rahaban, penuh rasa takut, wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang tunduk kepada kami. Coba perhatikan ayat yang mulia ini. Ketika Allah Jalla wa Ala menyebutkan mereka adalah yusari'una fil khairat, adalah hamba-hamba kami yang bersegera di dalam melakukan ibadah,
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat berikutnya yang dikarenakan sifat tersebut mereka mampu memiliki meraih predikat yusari'una fil khairat, bersegera di dalam melakukan kebaikan, yaitu sifat mereka raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Karena mereka adalah orang-orang yang cinta, takut dan selalu berharap kepada Allah Jalla wa Ala. Karena tiga sifat tersebut mereka menjadi hamba-hamba Allah Jalla wa Ala yusari'una fil khairat, selalu bersegera di dalam melakukan kebaikan. Dan tiga sifat ini merupakan sifat mukmin sejati, para penduduk syurga Allah Jalla wa Ala. Dengan tiga sifat tersebut maka terjadi berbagai keajaiban pada diri seorang mukmin di jalan Allah Jalla wa Ala. Sesuatu yang berat menjadi ringan bagi mereka, sesuatu yang mahal dari perkara dunia menjadi murah dan mudah untuk mereka korbankan di jalan Allah Jalla wa Ala. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat Alif Lam As-Sajdah, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sifat penduduk syurga, orang-orang mukmin sejati itu adalah tatajafa junubuhum anil madaji', adalah mereka orang-orang yang lambungnya jauh dari tempat tidur mereka. Maksudnya mereka adalah orang-orang yang bangun beribadah kepada Allah di sepertiga akhir malam atau di malam hari. Seperti dalam ayat yang lain dari surat Az-Zariyat, Allah menyatakan wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka selalu beristighfar, berdoa kepada Allah Jalla wa Ala. Allah katakan tatajafa junubuhum anil madaji', lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Ini ibadah yang mudah atau yang sulit jamaah? Bangun di sepertiga akhir malam, nggak mudah jamaah. Itu tidak berkaitan dengan kekuatan otot ataukah lemahnya otot, sehat atau kuatnya, sehat atau tidaknya fisik dia. Kenapa demikian jamaah? Karena kita melihat ada orang yang mampu begadang semalam penuh dalam urusan dunia. Banyak di antara manusia yang mampu bergadang di sepertiga akhir malam untuk nonton MotoGP, nonton bola, ataukah perkara dunia lainnya. Tetapi di sisi lainnya, mereka tidak mampu untuk bangun sholat tahajud di sepertiga akhir malam. Jangankan untuk tahajud, untuk sholat 2 rakaat subuh saja mereka tidak mampu bangun. Sekalipun di siang hari mereka adalah orang-orang yang kuat fisiknya. Mereka mampu melakukan goes berjam-jam, berpuluh kilo. Mereka mampu mengangkat alat yang berat-berat itu? Barbel. Ya. Yang puluhan kilo. Dan juga ketika ada acara MotoGP, Piala Dunia dan semisal dengannya, mereka juga mampu begadang. Tetapi andai kata mereka tidur ba'da isya, langsung kemudian diminta untuk bangun di sepertiga akhir malam, walaupun hanya 15 menit untuk sholat tahajud 3 rakaat, maka tiada yang mampu melakukannya kecuali hamba-hamba pilihan. Maka di dalam ayat ini ketika Allah menyebutkan tatajafa junubuhum anil madaji', Allah sebutkan rahasia kenapa mereka mampu melakukannya. Allah sebutkan rahasianya karena mereka memiliki sifat yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Karena mereka adalah hamba-hamba yang beribadah kepada Allah Jalla wa Ala, yang selalu cinta
yang selalu takut dan harap kepada Allah Jalla wa'ala. Kenapa seorang karyawan mampu melakukan perintah-perintah atau aturan bosnya yang berat? Karena ada sesuatu yang dia harapkan dari bosnya tersebut, ya kan? Berupa gaji. Kenapa seorang mahasiswa, terkhususnya mereka dari beberapa jurusan yang berat, mampu menempuh pendidikan tersebut, sekalipun di dalam pendidikan tersebut dia diperbudakkan oleh seniornya, dia sering dikerjain oleh seniornya, sering dizalimi oleh seniornya, bahkan juga oleh dosennya, tetapi mereka tetap bersabar, tabah, dan mampu menjalaninya. Jawabannya karena mereka sudah cinta kepada pendidikan tersebut, kepada gelar tersebut. Mereka takut terluput darinya, dan ada sesuatu yang mereka harapkan setelah itu. Ini dalam urusan dunia. Sungguh indah kalau 3 sifat tersebut sempurna pada diri kita dalam urusan akhirat. Maka demi Allah, sesuatu yang berat untuk kita lakukan dari amalan akhirat menjadi ringan. Sesuatu yang mahal dari perkara dunia dan kita berat untuk mengorbankannya, akan mudah bagi kita untuk mengorbankannya di jalan Allah Jalla wa'ala. Ketika salat tahajud itu sesuatu yang berat bagi seorang hamba, maka akan menjadi ringan dan mudah bagi seorang hamba tersebut tatkala sempurna di dalam hatinya kecintaan, takut dan harap dia kepada Allah Jalla wa'ala. Fa innal mahabbata muharrikah, kata Syekhul Islam. Karena cinta itu akan menggerakkan seseorang kepada sesuatu yang ia cintai. Tatkala cinta kita kepada Allah Jalla wa'ala kuat, kita berharap kepadanya untuk melihat wajahnya di dalam syurganya. Kita mengharapkan pertemuan dengannya. Kita mengharapkan rahmatnya. Kita mengharapkan syurganya. Kita mengharapkan bidadari yang telah ia janjikan. Kita mengharapkan nikmat kubur. Kita mengharapkan hisabun arad di padang mahsyar. Bukan dari orang-orang yang mendapatkan hisabun niqash. Kita mengharap kepadanya untuk memberikan kepada kita catatan amalan kita dari sebelah kanan kita. Kita mengharap kepadanya agar menjadikan timbangan amal soleh kita lebih berat daripada timbangan amal buruk kita. Tatkala kita selalu berharap kepadanya agar kita dimudahkan untuk melewati as-sirat yang ia bentangkan di atas neraka jahanam, yang lebih berat daripada pedang, yang lebih tipis daripada pedang, yang lebih tajam daripada pedang, wa adaq minasy'ar, dan lebih tipis daripada rambut. Di atasnya ada kalalib yang akan duri-duri yang akan menyambar siapa saja yang Allah perintahkan. Tatkala kita selalu berharap kepadanya agar kita tidak diberhentikan di al-qantarah setelah as-sirat, dan tatkala kita takut kepadanya, takut dari azabnya, kita takut dari azab yang ia ancam untuk orang-orang yang bermaksiat kepadanya di dunia, di alam barzah dan di akhirat kelak, maka sungguh ibadah-ibadah yang tadinya berat untuk kita laksanakan akan menjadi ringan. Perkara-perkara dunia yang kita menilainya sangat mahal akan menjadi hina dan rendah di jalannya. Contohnya di dalam ayat ini jamaah, Allah katakan tatajafa junubuhum anil madhaja. Apalagi di sepertiga akhir malam, ya, waktu yang paling nikmat untuk tidur, ya kan? Nikmatnya luar biasa. Tiba-tiba ada orang bangun hanya untuk salat. Itu bukan sesuatu yang mudah, jamaah. Di situ bukan fisik yang dibutuhkan, melainkan iman yang kuat. Dia bangun jam 3 malam, jam 4, bukan karena ada uang ratusan juta yang akan dijanjikan kepadanya. Bukan pula karena ada satu mobil yang berharga miliaran rupiah yang akan diberikan kepadanya di waktu tersebut. Tiada satupun perkara dunia. Dan tiada satupun manusia yang mengetahui dia bangun.
Bahkan mungkin manusia mengira dia masih tidur. Ini sesuatu yang tidak mudah. Maka di dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan, ayuhan nas, at'imu ta'am, wa afshu salam, wa sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, sering-seringlah kalian memberi makan kepada manusia. Ini juga bukan amalan yang mudah ya. Sekilas terlihat ngasih makan buat orang itu mudah. Enggak, coba anda praktekkan. Seminggu sekali mungkin mudah. Kalau udah tiap hari enggak mudah. Apalagi ngasih makan kepada orang di rumah sendiri. Kita harus belanja, harus nyapu, harus membersihkan rumah, harus membersihkan ya, alat-alat dapur sebelum dan sesudah mereka pergi. Terlebih lagi orang yang kita berikan makan setelah itu tidak berterima kasih kepada kita. Jangankan membalas jazakallahu khairan aja lupa dia ucapkan. Itu bukan sesuatu yang mudah jemaah. Wa afshus salam, tebarkan salam di antara kalian. Sekilas kalimat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu ringan, tapi demi Allah tiada yang mampu melakukannya kecuali orang-orang yang memiliki hati yang tawadhu, hati yang mulia, yang sudah bersih dari hasad dan sombong serta ujub. Gak mudah itu. Setiap jumpa dengan muslim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi jumpa dengan muslim yang ada clash sama dia dalam urusan dunia. Jumpa, jangankan memberikan salam, kalau dia jumpa dengannya mungkin seperti jumpa syaitan dengan Umar, ambil jalan lain. Gak mudah. Wasallu bil lail wan nasu niyam, dan jagalah salat malam di saat manusia sedang terlelap tidur. Gak mudah. Orang lain jam 3 sedang ngorok, ente bangun ya, apalagi di kamar ente penuh dengan AC. AC-nya 16 derajat Celcius lagi. Spring bednya Masya Allah ya. Luar biasa nyenyaknya. Tiba-tiba dia bangun wudu dengan dingin yang menggigil, meninggalkan spring bed yang begitu nyenyak, bantal yang begitu enak untuk ditiduri. Apalagi kalau dia musalat tahajud jam 3 malam harus mandi dulu. Ini bukan sesuatu yang mudah. Maka kata Nabi, kalau kalian mampu melakukannya, tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk ke dalam surga Allah dengan penuh keselamatan. Kita kembali lagi kepada ayat di atas. Allah katakan lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka, karena mereka adalah orang-orang yang selalu cinta, takut dan harap kepada kami. Kemudian Allah sebutkan amalan mereka berikutnya yang tidak kalah beratnya daripada amalan yang pertama. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka adalah orang-orang yang gemar menginfakkan sebagian harta yang kami berikan kepada mereka. Infak, sedekah bukan amalan yang mudah. Demi Allah, kalau tiada al-mahabbah, al-khauf war-raja, cinta, takut dan harap kepada Allah, sungguh tiada yang mampu melakukan ibadah sedekah dengan ikhlas kepada Allah. Kenapa jamaah? Karena Allah telah menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, wa innahu lihubbil khairi la syadid. Manusia itu amat cinta kepada harta. Ini manusia. Khuliqa halu'a wa idza massahu khairu manu'a wa idza massahu syarru jazu'a. Itu manusia. Kalau dapat kemudahan pelit dia. Kalau ditimpa dengan kekurangan suka mengeluh. Itu manusia. Makanya Nabi menyatakan wassadaqatu burhan. Sedekah itu bukti keimanan, bukan simbol kekayaan. Banyak orang miskin lebih dermawan daripada orang kaya. Karena sedekah itu bukan simbol kekayaan, melainkan dia burhan, bukti dan simbol keimanan. Mereka mampu melakukannya. Sementara sedekah bukanlah ibadah yang mudah. Karena manusia ini punya sifat cinta kepada harta.
Andai kata seorang berangkat ke masjid untuk sholat Jumat, di kantong kanannya dia masukkan uang untuk infak kotak amal mungkin kurang lebih 5.000. Kemudian dia masukkan ke kantong kirinya uang sejumlah 100.000 dengan niat ini untuk beli rokok setelah sholat Jumat misalkan. Begitu masuk ke masjid, sholat, duduk lewat kotak amal. Begitu dia memasukkan uang ke dalam kotak amal tersebut, dia bingung, mulai ragu. Sebelah kanan apa sebelah kiri ini uangnya? Yang Anda siapkan untuk kotak amal yang jumlahnya 5.000. Kayak sebelah kiri ini. Ya, maka dia pun memasukkannya sambil menutupinya agar tidak dilihat orang supaya lebih ikhlas dengan tanda kutip. Dia pun memasukkannya, alhamdulillah sudah masuk. Begitu selesai Jumat, keluar mampir ke warung beli rokok. Begitu ngambil duit dari kantong kanannya yang keluar 5.000. Maka mulailah dia berniat untuk pensiun dini infak dia sholat Jumat untuk 1 tahun. Karena uang yang dia masukkan rupanya uang 100.000 bukan uang 5.000. Kalau demikian tahun ini Jumat tahun ini saya enggak infak lagi. Karena udah salah masukkan uang tadi. Kenapa jamaah? Karena sedekah itu memang berat. Belum lagi syaitan terkadang memberi bisikan, memberi infak, alah paling ini juga nanti, paling ini, berbagai sangkaan-sangkaan buruk ditiupkan oleh syaitan ke dalam hatinya. Alah itu paling pura-pura miskin. Nih. Atau alah apa manfaatnya uang 100.000 untuk masjid? Masjidnya udah besar kok, dan seterusnya. Berbagai buruk sangka ditanamkan. Alah paling nanti juga enggak sampai, paling juga ini, paling juga itu. Sedekah enggak, dosa udah dapat. Apa itu? Buruk sangka. Ya kan? Sedekah ia enggak lakukan, dosa udah ada dapat. Bukan karena enggak sedekah, tetapi karena sudah berburuk sangka kepada orang atau panitia. Itu dalam bab sedekah jemaah. Tetapi Allah sebutkan dalam ayat ini mereka mampu melakukannya. Apa sebabnya? Khaufan wa tama'a. Karena mereka adalah manusia yang paling sempurna cinta, harap dan takut mereka kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau kita buka surat Al-Insan, ketika Allah Jalla wa'ala menyebutkan sifat mereka al-abrar, orang-orang baik yang dijanjikan dengan syurga oleh Allah Jalla wa'ala, Allah sebutkan sifat mereka, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asyara. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Mereka memberikan makanan kepada orang miskin, kepada anak yatim, kepada tawanan mereka, sekalipun mereka sangat mencintai makanan tersebut. Ini 3 jenis manusia yang jarang diperhatikan oleh manusia. Membantu pejabat, mentraktir kawan yang kaya. Ini banyak sebabnya. Sangat besar pintu untuk ria. Sangat besar pintu tidak ikhlas. Karena mereka orang-orang yang kita bisa mengharapkan balasan dari mereka atas kebaikan kita. Tapi kalau kita membantu orang miskin, anak yatim, tawanan kita yang biasanya disiksa, ini justru malah kita berikan makan kepadanya. Padahal dia tawanan kita. Yang biasa tawanan itu menjadi korban penyiksaan, di sisi dia justru menjadi orang yang diberikan makan dan minum. Mudah apa enggak? Memberi dan membantu orang yang kita melihat enggak akan bisa dia membalasnya. Kalau bukan karena hati yang ikhlas, maka kita tidak mungkin mampu melakukannya. Allah sebutkan sifat mereka. Innama nut'imukum, kami memberi makan kepada kalian liwajhillah, karena kami hanya mengharap wajah Allah, karena kesempurnaan harapan mereka kepada Allah Jalla wa'ala. Kami tidak menginginkan balasan dan terima kasih dari kalian. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, dan karena mereka adalah orang-orang yang selalu takut akan sebuah hari yang amat genting, yaitu hari kiamat. Sehingga mereka mampu melakukan amalan-amalan yang seperti itu.
tiga sifat ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, al-mahabbah wal khauf wal raja, cinta, harap dan takut kepada Allah Jalla wa Ala. Beliau umpamakan dengan seekor burung. Cinta itu adalah bagaikan kepala bagi seekor burung. Sementara al-khauf wal raja, takut dan harap kepada Allah, itu laksana dua sayap bagi seekor burung. Seekor burung yang memiliki dua sayap yang sempurna tetapi tidak punya kepala, mampukah ia terbang? Tidak akan, ya kan? Atau seekor burung memiliki kepala yang bagus tetapi tidak memiliki sayap, mampukah dia terbang? Tidak. Atau dia punya kepala, punya dua sayap, tapi salah satu dari dua sayapnya tidak stabil, patah, mampukah dia terbang? Tidak. Demikianlah seorang mukmin, kata Imam Ibnu Qayyim. Demi Allah, kalau dia tidak memiliki tiga sifat ini, tidak ada yang bertahan di jalan menuju surga. Kalau dia tidak memiliki tiga sifat ini, demi Allah dia tidak akan mampu menjauhi jalan-jalan yang dapat menyeretkan dia ke dalam neraka Allah Jalla wa Ala. Bagaimana dia mampu meninggalkan uang miliaran rupiah yang orang lain mencarinya? Sebagai orang lain melakukan berbagai pengorbanan untuk meraih uang miliaran tersebut, sementara dia menolaknya tatkala dia tahu itu haram atau uang panas atau uang 86 misalkan. Orang lain mencarinya, dia justru menolaknya. Mudah itu jemaah? Demi Allah enggak mudah. Orang lain berusaha untuk berzina dengan wanita yang tercantik di suatu tempat, belum mampu, dia justru dibukakan pintu untuk berzina dengan wanita-wanita tercantik dengan mudah, tetapi dia justru meninggalkannya dan menjauhinya. Mudah itu jemaah? Enggak mudah. Orang lain untuk memperoleh jabatan rela menyuap, rela beli jabatan, dia ditawarkan, justru dia tolak tatkala dia tahu dengan jabatan ini akan hancur agama saya. Mudah itu jemaah? Demi Allah tidak mudah. Demi Allah tidak mudah. Tetapi menjadi mudah, kata Imam Ibnu Qayyim, tatkala tiga sifat itu benar-benar sempurna aja. Bahkan tiga sifat ini kalau bermasalah, tidak sekedar agama seorang yang bermasalah, tetapi akal seorang bisa bermasalah. Sebagian ulama menyebutkan di antara manusia yang terganggu jiwanya, ada kelainan pada jiwanya, atau mudah depresi, kalau mau dicek dan dikoreksi, itu sebabnya karena tidak lurusnya, tidak sempurnanya tiga sifat ini. Ada yang stres, depresi, apa sebabnya? Ada yang bunuh diri sampai terganggu jiwanya, menjadi orang gila karena tidak lulus PNS misalkan sebagian mereka, atau tidak terpilih sebagai anggota dewan, atau tidak lulus dalam suatu pendidikan. Ada yang stres, ada yang sampai gila, ada yang sampai harus dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Sebabnya apa jemaah? Sebabnya karena tiga sifat ini tidak sempurna pada dirinya. Orang yang sempurna tiga sifat ini tidak akan depresi dalam urusan dunia. Dia akan stres dia karena hilangnya dunia. Dia nggak akan menjadikan aksi bunuh diri sebagai solusinya. Dia tidak akan menjadikan dunia sabu-sabu, dunia zina sebagai solusi dia dalam urusan dunia, sebagai hiburannya. Dia nggak akan stres, nggak akan menggila gara-gara tiba-tiba anaknya mati, istrinya mati. Berapa banyak orang tiba-tiba gila karena tidak siap menerima suatu musibah. Datang tsunami, Allah mengambil seketika, sekejap waktu ibunya, ayahnya, anaknya, istrinya, seluruh hartanya, dan dia hidup sebatang kara. Setelah itu,
Kalau dia tidak memiliki 3 sifat di atas jamaah, dia akan gila. Sehingga di antara mereka ada yang masuk ke dunia sabu-sabu sebagai pelampiasan. Ada yang melampiaskan dengan cara berzina. Bahkan iyadan billah, ada yang melampiaskannya dengan cara bunuh diri. Adapun seorang mukmin yang memiliki 3 sifat ini, kenapa? Baik, 3 sifat ini bagian dari akidah. Baik. Barakallahu fik. Nah, sabar, belum selesai. Nanti akan masuk bagaimana para salaf selamat dari berbagai penyimpangan karena 3 sifat ini. Khauf, raja, itu akidah bukan? Akidah. Sesuai dengan tema insyaallah. Barakallahu fik. Sabar. Nah. Saya masih pada konteks membawa dalilnya, belum menyampaikan beberapa contoh para salaf yang selamat dari ini. Taib. Bukti ini akidah disebutkan dalam kitab Al-Usul Thalatha oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Siapa namanya? Wawan. Coba antum buka kitab Al-Usul Thalatha. Kitab akidah apa kitab fikih ini? Akidah. 3 bab ini dibahas khusus oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalamnya. Jelas ya? Taib. Dan juga dibahas oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam Nuniyahnya, dan ini juga kitab akidah. Taib. Juga dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Tauhid tentang al-mahabbah wal khauf wal raja. Menunjukkan ini bab akidah, bukan fikih. Taib, barakallahu fik. Nah. Jadi lupa, sampai di mana tadi? Nah, kalau 3 sifat ini, 3 akidah ini sempurna pada diri seseorang, maka tidak mungkin seorang menjadikan sikap-sikap di atas sebagai solusi terhadap perkara yang dia anggap telah menyempitkan dan menyusahkan hatinya. Nah, al-mahabbatu wal khauf wal raja. Sebagai contoh jamaah yang dimuliakan Allah, kita ambil contoh lebih dahulu dari kalangan para nabi. Ketika Allah Jalla wa Ala menguji dengan sesuatu yang apabila seorang melakukannya, sungguh dia sudah menyimpang sangat besar, dengan penyimpangan yang sangat besar di jalan Allah. Allah menguji Nabi Yusuf alaihi salam dengan istri Raja Mesir. Kita mungkin jangan dekat dengan istri Raja Mesir, andai kata diuji oleh Allah dengan istri Raja Somalia saja bisa tumbang kita. Ya kan? Nabi Yusuf diuji oleh Allah dengan istri Raja Mesir. Udah orang Mesir, istri raja lagi. Ya. Kita digoda oleh pengemis Mesir aja bisa kena stroke, bisa langsung pitam kita, kalau Allah tidak selamatkan kita dari penyimpangan tersebut. Coba antum perhatikan dalam surat Yusuf, godaan yang menimpa Nabi Yusuf tersebut amatlah dahsyat. Allah sebutkan dalam Al-Quran, وَرَوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ. Ketika Yusuf sudah beranjak dewasa, maka istri raja hasrat ingin berzina dengannya. Istri raja yang ingin berzina dengannya. Ya. Kali ini bukan laki-laki yang hasrat kepada wanita, tapi sebaliknya, seorang wanita yang hasrat kepadanya. Dan bukan wanita biasa, dia adalah istri raja. Dan bukan sekedar hasrat, tetapi Allah katakan wa ghallaqatil abwab. Semua pintu-pintu, jendela-jendela yang ada dalam ruangannya sudah dia tutup supaya Nabi Yusuf tidak bisa lari. Ketika itu sudah tertutup semuanya, dia pun menyatakan hai talak.
Silahkan wahai Yusuf. Berat nggak jemaah? Hah? Berat. Jangankan kita jemaah, jangan sok kuat. Sa'id bin Musayyab, ulama tabi'in yang paling berilmu. Beliau yang paling berilmu dari kalangan ulama tabi'in. Kalau yang paling mulianya adalah Uwais Al-Qarni. Beliau menyatakan godaan yang paling aku takutkan, yang paling aku khawatirkan terhadap diriku dari Allah, Allah letakkan di sampingku seorang budak saya yang hitam pekat. Dan dia wanita. Takut dengan fitnah wanita. Nabi Yusuf digoda seperti itu. Anta misalkan seorang anak muda, tiba-tiba di dalam sebuah ruangan kos-kosan Anda masuk seorang wanita yang cantik jelita dan dia seorang pejabat lagi, ngunci pintu dan memaksa ente untuk berzina dengannya. Bahkan mungkin diancam, kalau kamu tidak mau berzina dengan saya, kamu bisa-bisa saya penjarakan. Aku akan berteriak bahwa kamu memperkosa aku, tapi kalau tidak saya nggak akan teriak, bahkan kamu saya berikan uang. Kira-kira gimana aja mah? Hah? Gak usah antum bayangkan, bahaya. Nabi Yusuf lebih dahsyat dari itu. Karena setelah itu dia menyatakan la in lam yaf'al ma amru la yusjananna wa la yakunanna minas saghirin. Kalau Yusuf tetap tidak mau merealisasikan hasratku ini, dia akan aku penjara dan dia akan aku hina. Berat enggak ancamannya? Dan yang mengancamnya istri raja, punya kekuatan. Kamu udah jamaah. Atau ente punya atasan perempuan? Hah? Ente bawahan punya atasan perempuan. Ya. Punya atasan, komandan perempuan. Cantik luar biasa. Tiba-tiba masuk ke ruangan kerja ente. Dia kunci pintu, dia matikan CCTV-nya. Kemudian dia menggoda ente seperti istri Raja Mesir menggoda ente. Gimana kira-kira? Hah? Gak usah dikira-kira. Apalagi di saat seperti itu, kata Imam Ibnul Qayyim, syubhat pun menghampirinya. Karena kata Imam Ibnul Qayyim, kalau sudah bertemu antara syahwat dan syubhat, maka tiada yang selamat kecuali orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Syahwatnya sudah bergejolak. Syubhatnya pun sudah sangat kuat. Syubhat datang, yang penting bukan syirik dan bid'ah, bro. Kalau maksiat mah masih ada kesempatan untuk dapat syafaat Nabi di hari kiamat. Hah? Bulan depan juga mau umroh, dari sana dia banyak-banyak istighfar. Ya kan? Ya. Datang syubhatnya. Ya mau gimana lagi, sudah terpaksa. Innallaha ghafurur rahim. Wah, bawa pula ayatnya. Hah? Kemudian juga ada hadits qudsi kok Pak Ustadz pernah menyampaikan, inna rahmati sabaqat ghadabi. Allah berfirman, rahmatku telah mendahului kemurkaanku. Naudzubillah, datang syubhat lagi. Di masa sahabat aja ada yang jatuh zina, kok apalagi di masa kita. Wah, datang syubhat yang luar biasa. Jatuh, kata Imam Ibnu Qayyim, kalau sudah bertemu syahwat dengan syubhat, kalau dia tidak diselamatkan oleh Allah. Mari kita simak apa yang menyebabkan Nabi Yusuf mampu meninggalkannya jamaah. Apa sebabnya Nabi Yusuf Allah jauhkan dari itu? Allah sebutkan laula wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Sungguh istri Raja Mesir sudah amat hasrat kepada Yusuf. Dan sungguh sudah ada bisikan-bisikan yang manusiawi dalam hati Yusuf kepada istri Raja Mesir ini. Perhatikan dua kalimat ini sama ya. Kedua-duanya menggunakan kalimat ham. Allah katakan istri Raja Mesir sudah ham kepada Yusuf. Yusuf pun sudah ham kepada istri Raja Mesir. Tapi bunyi terjemahannya mesti beda, kata Imam Sa'di. Hamnya istri Raja Mesir bukan sekedar bisikan lagi, tetapi sudah menjadi hasrat dan sebuah rencana.
Sedangkan ham yang ada di dalam hati Yusuf kepada istri Raja Mesir, dia hanya bisikan yang manusiawi dari seorang laki-laki kepada seorang wanita. Tidak boleh kita menyatakan sudah hasrat, sudah berencana, karena Allah mensucikan hati para nabi dari hal-hal yang kotor seperti itu. Dan kita mesti menjaga bahasa kita di dalam mensifatkan mereka para nabi dari kata-kata dan sifat-sifat yang negatif. Kata Imam Sa'di, ham beliau di sini hanya sekedar bisikan. Ma haddatsat bihinna anfusuhun. Bukan hasrat seperti raja yang Mesir. Allah katakan laula al-ra'a burhana rabbih. Andai kata dia tidak melihat bukti-bukti Rabbnya. Artinya kata para ulama, hadir di dalam hatinya keagungan Allah Jalla wa Ala. Dan tidak mungkin seorang mengagungkan Allah kalau dia tidak memiliki 3 sifat yang mulia ini: mahabbah, khauf, dan raja. Maka di akhir ayat ini, di penjelasan tersebut Allah katakan innahu min ibadinal mukhlasin kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Demikianlah kami palingkan Yusuf dari kejelekan dan keburukan. Innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba kami yang telah dianugerahkan keikhlasan. Kata Imam Sa'di dalam kitabnya Fawaid dari surat Yusuf, dibaca mukhlasin atau mukhlisin, tapi maknanya sama. Mukhlasin karena mereka sudah mukhlisin sehingga menjadi mukhlasin. Untuk menjadi mukhlasin karena mereka sudah mukhlisin. Contoh lainnya jamaah yang dimuliakan Allah, mereka selamat dari berbagai penyimpangan, baik dalam perkara syahwat, syubhat, kemurtadan, ataukah yang lainnya, karena 3 sifat ini adalah apa yang menimpa Nabi Ayub alaihissalam. Mungkin kalau apa yang menimpa Nabi Ayub itu menimpa kita, mungkin kita akan murtad jamaah. Betul apa enggak? Mungkin kita akan murtad. Banyak orang kok hanya gara-gara bantuan tiap bulan aja rela murtad. Nabi Ayub diuji oleh Allah dengan kudis. Dalam beberapa riwayat disebutkan selama 18 tahun. Dalam sebagian riwayat yang lainnya disebutkan selama 12 tahun. Allah ciptakan kudis dari ujung kaki dan sampai ujung kepalanya. Seluruh manusia di permukaan bumi menjauhi beliau. Tidak ada yang mendekat dengan beliau kecuali 3 orang. Istrinya, dan dalam riwayat disebutkan 2 kerabatnya. Keluarga besarnya menjauhi beliau. Sakit jemaah. Kalau kita dijauhi oleh keluarga besar kita karena mereka menganggap kita memiliki akidah yang salah, ini enggak terlalu sedih. Karena ente dituduh Wahabi dan semisal dengannya. Itu enggak terlalu pedih. Karena unsur agama. Bahkan terkadang bisa membuat kita semakin istiqamah. Tapi kalau kita diboikot oleh keluarga besar kita karena kita miskin, karena kita sedang sakit, padahal mereka adalah tulang punggung kita, padahal mereka adalah orang-orang yang menjaga kita, tetapi justru mereka memboikot, menjauhi kita tatkala kita sakit, tatkala kita miskin. Itu amat sakit jamaah. Sakitnya itu di mana jamaah? Luar biasa sakitnya itu. Apakah Nabi Ayub mencela Allah? Murtad, meninggalkan salat, enggak mau lagi jadi nabi? Udahlah, gua enggak mau lagi jadi nabi. Kapok dah. Enggak. Dan beliau tidak menisbatkan sesuatu yang tidak baik kepada Allah. Tetapi beliau berkata, perhatikan bahasa Nabi Ayub yang Allah sebutkan di dalam surat Hud atau Al-Anbiya. Rabbi inni masaniyadh-dhurr wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku sedang tertimpa penyakit berat. Beliau tidak menyatakan ya Allah engkau telah menimpakan kepadaku penyakit, tetapi fa'ilnya beliau nisbatkan kepada adhur, masaniyadh-dhurr, masa fi'ilnya, adhur fa'ilnya. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah zat yang maha rahmat. Tetap masih memuji Allah Jalla wa Ala. Kalau kita mungkin beri diuji dengan perkara-perkara dunia kecil saja udah mundur jadi panitia kajian.
Udah ngambek, merajuk, baper dikit-dikit. Atau langsung pensiun dini, nggak mau dakwah lagi, mundur jadi ustad. Udahlah gua bisnis saja. Contoh lainnya Nabi jamaah ini muliakan Allah. Yunus alaihissalam diuji oleh Allah amat berat. Coba buka surat As-Saffat. Dijatuhkan ke laut, kemudian masuk ke dalam perut ikan. Ila alfin aw yazidun. Sekian tahun di dalamnya. Apakah beliau mencela Allah? Percuma aku jadi nabi kalau aku juga diuji seperti ini. Tidak. Percuma aku sholat 5 waktu, percuma aku hijrah, setelah hijrah rumahku rupanya, hidupku rupanya tidak semakin baik, ekonomiku rupanya tidak semakin baik. Tidak. Di sana justru beliau menyalahkan dirinya. Justru beliau mengenang dosanya dan menyatakan dirinya telah zalim, kemudian meminta permohonan kepada Allah. Allahu la ilaha illa ant subhanak inni kuntu minaz zalimin. Ini yang diucapkan oleh Nabi Yunus. Allah, tiada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Maha suci Engkau dari segala kejelekan dan keburukan. Aku adalah hambamu yang banyak berbuat zalim sebelumnya. Justru menuduh dirinya yang telah zalim. Kemudian apakah setelah itu beliau pesimis? Enggak, tetap mengharap kepada Allah. Apa sebabnya jemaah? Karena 3 akidah tadi benar-benar kokoh di dalam hati mereka. Al-mahabbatu wal khaufu wal raja. Luar biasa jemaah. Contoh lainnya jemaah. Sahabat yang satu dari 3 sahabat, sampai jam berapa kajian? Taib, mana orang tua masjid? Mana? Lewat 15. Antum DKM. Atau sampai jam berapa Pak? Oh, di batas, masya Allah. Contoh lainnya jamaah. Salah satu dari 3 sahabat Nabi yang diboikot oleh Nabi karena tidak ikut perang Tabuk. Siapa nama 3 sahabat tersebut? Yang bisa nyebutkan dapat hadiah insya Allah dari ketua DKM. Ya, nasi uduk 1 bungkus juga hadiah Pak. Siapa? Ka'ab bin Malik. Yang kedua? 3 nama sahabat tersebut disingkat oleh para ulama dengan kata Makkah. Dan nama bapak 3 sahabat ini disingkat oleh para ulama menjadi Akkah. Ini rumusnya udah Anda berikan. Makkah. Siapa berarti yang pertama? Mim. Siapa? Mim kok Ka'ab bin Malik. Makkah yang nomor 2 baru Ka'ab. Makkah. K-nya Ka'ab bin Malik. Mimnya Murarah. Masya Allah. Makkah. Haknya Hilal. Masya Allah. Nama ayah mereka siapa? Akkah. Nama ayah mereka. Ain. Siapa? Rabi'. Murarah bin Rabi'. Ya. Kaf. Siapa? Ka'ab bin Malik. Malik. Ujungnya Kaf. Ha. Hilal bin Umayyah. Umayyah. Ujungnya ha. 3 nama mereka disingkat dengan rumusnya apa? Makkah. Nama 3 ayah mereka rumusnya apa? Akkah. Nah, salah satu di antara mereka yang mendapat ujian, 3-tiganya dapat ujian yang luar biasa. Berapa lama diboikot oleh Nabi? 40 hari 40 malam. Dari 3 orang ini yang sangat berat ujiannya, dari satu sisi adalah Ka'ab bin Malik. Dari sisi apa jemaah? Dari sisi apa kira-kira? Yang berkaitan dengan agama, bukan sekedar urusan dunia. Kalau yang lain kan cuma sekedar dijauhkan dari istrinya nggak boleh gabung sama dia dan seterusnya, kecuali yang tua untuk diurus, nggak boleh dijimain. Beliau ada sisi lainnya yang lebih berat. Datang surat dari tokoh-tokoh Nasrani kepada beliau, menyatakan, aku dengar sahabatmu Muhammad telah memboikotmu. Ta'al nuwasik.
Ayo gabung sama kami akan berikan seluruh fasilitas untukmu. Berat enggak tuh? Berat luar biasa itu jamaah. Ketika antum misalkan miskin, diuji oleh Allah, lingkungan muslim yang ada sekitar antum tidak ada yang bantu antum. Ente butuh uang untuk biaya sakit, untuk anak sekolah, istri operasi, anak operasi, diri ente operasi. Tetangga-tetangga ente enggak ada yang bantu, jamaah pengajian enggak ada yang bantu. Tiba-tiba datang bantuan dari luar Islam, tapi dengan syarat ya masuk gereja. Dengan syarat hanya untuk menyatakan ini dan itu, yang itu kata-kata ringan tetapi membatalkan Islam. Datang syaitan, nah udahlah pindah agama aja, di Islam pun gua enggak sholat, lebih mending pindah agama ini. Dapat uang, dapat ini, sekolah gratis, daripada aku muslim, sholat juga enggak, sekolah juga enggak gratis, mending ini. La haula wala quwata illa billah. Apa kata Ka'ab bin Malik? Demi Allah, ini lebih berat atasku daripada sikap Nabi dan para sahabatnya. Apa sikap beliau menyikapi surat tersebut? Ini kan seruan kepada apa ini? Syubhat, perpindahan agama. Tetapi dengan iming-iming dunia. Karena sebagian orang yang jatuh ke dalam penyimpangan syirik, bidah, kemurtadan bukan sekedar karena syubhat, tetapi karena syahwat. Ketika dia melihat orderan, kalau di tauhid dan sunnah kurang orderannya. Kalau saya pindah ke dakwah syirik dan bidah, orderannya luar biasa. Dalam sebulan saya bisa beli Alphard. Itu bisa membuat orang pindah manhaj jamaah. Bahkan kata para ulama, karena syahwat seorang itu bisa murtad. Apa contohnya? Coba antum buka surat Al-Hasyr dalam Al-Quran. Juz berapa? Juz 28. Al-Hasyr. Di sana ada ayat, kamathali syaitani idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbal alamin. Seperti perumpamaan syaitan tatkala dia berkata kepada seorang insan, kufurlah kamu. Tatkala dia kufur, dia menyatakan, aku berlepas diri dari kamu, aku takut kepada Allah. Di sana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir beberapa cerita yang itu Israiliyat, yang berujung pada Abdullah bin Mas'ud. Tapi Israiliyat disebutkan dalam kitab tafsir itu mimbabil isti'nas, bukan mimbabil istidlal. Jadi ada cerita seorang wanita dari keluarga besar. Dia punya 4 saudara. Sakit. Maka dia dibawa kepada rahib, ahli ibadah, ulama. Ahli ibadahnya Nasara, rahib. Kalau rahib, kalau ahbar, tokohnya ulama Yahudi. Ulama yang Nasrani, ulama Nasrani tentunya hanya ahli ibadah untuk berobat kepadanya. Maka tinggallah wanita tersebut di sisi ulama Nasrani ini sekian lama, sampai dia terfitnah dan berzina dengannya, kemudian hamil. Kemudian syaitan memberikan bisikan kepadanya, bunuh ini wanita, karena kalau saudara-saudaranya tahu dia sudah hamil dengan engkau, kamu bisa dibunuh oleh mereka. Bunuh dan tanam dia. Kemudian setelah itu syaitan datang kepada saudara-saudara wanita tersebut memberikan bisikan, saudara perempuan kalian sudah dizinai oleh ulama ini, dihamili oleh dia, kemudian dibunuh, ditanam di suatu tempat. Kemudian datanglah mereka, kemudian syaitan menyatakan kepada mereka, aku akan bantu kamu dari mereka, dengan syarat kamu sujud dulu. Aku akan halangi masyarakat dan keluarganya untuk membunuhmu. Maka dia pun sujud. Orang udah pitam, ya kan? Udah stres, nggak tahu solusi lagi. Dia pun sujud. Begitu sujud dia mati. Apa sebabnya? Syahwat pertamanya. Maka kata Imam Ibnul Qayyim, al-ma'siyatu baridul kufur. Maksiat itu adalah jembatan kemurtadan, jembatan kekufuran. Dari sini saudara sudah lihat sinkronan judul daurah. Baik, barakallahu fiik. Ya, al-ma'siyatu baridu al-kufur.
Maksiat itu jembatan kemurtadan. Bukan sekedar kebid'ahan. Banyak orang pindah haluan dari sunnah ke bid'ah. Sebabnya tidak sedikit karena syahwat. Syubhatnya hanya kecil. Ujung-ujungnya syahwat, syahwat harta, syahwat popularitas, syahwat tahta. Pindah haluan. Dia di sini Ka'ab bin Malik dapat surat dari raja-raja Nasrani, tokoh-tokoh Nasrani, dan beliau sedang diboikot oleh Nabi dan para sahabatnya. Salam pun tidak diberikan oleh Nabi untuk mereka sebagai pendidikan dari Nabi. Istrinya tidak boleh dia gauli, nggak boleh dekat dengan istri. Berat nggak tuh? Orang Arab lagi, ya? Berat. Tiba-tiba dapat tawaran dunia yang gemilau, mampu ditinggalkan? Demi Allah nggak mampu, kecuali orang-orang yang memiliki 3 sifat tadi dengan sempurna. Contoh lainnya jemaah, ya. 3 sahabat Nabi, satu keluarga, yang anaknya bernama Ammar, ayahnya bernama Yasir, ibunya bernama Sumayyah. Begitu mereka ikut sunnah Nabi, ditangkap, diikat di pohon kurma. Mereka kaum musyrikin memperlakukan mereka sekehendaknya. Mereka disiksa, dipaksa untuk murtad. Sampai ketika Nabi melihat mereka sedang disiksa, Nabi hanya bisa berkata, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, sesungguhnya syurga adalah janji Allah untuk kalian. Maka mereka semakin ikhlas, semakin kokoh, sampai Yasir dibunuh mati, tetap mempertahankan sunnah, tidak mau murtad. Dan datang Abu Jahal membawa pelepah kurma, lantas menancapkannya, mohon maaf, di kemaluan Sumayyah, sehingga beliau mati syahid. Wanita pertama kali mati syahid di medan dakwah Nabi, bukan di medan jihad, adalah Sumayyah. Apa sebabnya jamaah? Karena mahabbah, roja dan khauf mereka sangat sempurna. Mereka mampu bertahan di atas sunnah untuk tidak pindah ke selain sunnah Nabi SAW. Begitu Nabi berkata, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, surga Allah, janji Allah untuk kalian. Membuat mereka semakin istiqamah dan tegar. Kalau enggak berat jamaah kita istiqamah di atas sunnah ini, semakin berilmu, semakin jadi ustaz, semakin berat ujian. Jadi kira mudah berdiri di atas mimbar menyatakan bahaya syirik, bahaya bidah, ini haram, ini haram. Bisa-bisa ente dibunuh orang. Baik dibunuh fisik ente atau dibunuh karakter ente. Itu lebih sakit. Karakter ente dibunuh, dibuli. Luar biasa. Gak mudah. Apalagi tiba-tiba ada bisikan. Panitia bilang, Ustadz jangan kencang-kencang banget Ustadz. Jangan bahas tauhid dulu Ustaz, jangan bahas syirik dulu, jangan bid'ah dulu. Yang umum-umum aja dulu, surga neraka Ustaz. Biar bisa masuk ke seluruh kalangan. Biar orderannya semakin banyak. Main itu syaitan. Ya udah. Biar aman, bicara surga neraka aman, nggak ada yang tersinggung, ya kan? Tapi coba kalau ente berdakwah mulai menerangkan pentingnya tauhid, memperingatkan masyarakat bahaya syirik, memperingatkan mereka kemuliaan di atas sunnah dan bahayanya perbuatan bidah, dan bahwa beribadah itu mesti sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Sekalipun bahasa yang saudara pakai selembut kain sutra, tetap anda akan dituduh ustadz pemecah belah umat, ustadz yang hanya dia saja dalam syurga, yang lain semua neraka, ustadz Wahabi. Walaupun bahasa anda selembut kain sutra, kalau sudah berbicara tentang tauhid, syirik, sunnah dan bid'ah, anda akan dibuli, akan dicela, akan diboikot oleh mayoritas orang. Tapi kalau mahabbah, khauf dan roja seorang kuat, dia akan kokoh di atas akidahnya. Contoh lainnya, setelah para nabi dan para rasul, dari kalangan ulama salaf, Muhammad bin Sirin
ketika diberitahukan kepadanya ada seorang ahlul bidah ingin bertemu dengannya, beliau tidak mau menjumpainya. Kemudian menyatakan, saya ingin menyampaikan satu hadis. Dia bilang, setengah hadis pun aku enggak akan berikan kupingku untukmu. Kenapa mereka mampu bersikap demikian? Karena 3 sifat tadi sempurna sehingga mereka tidak khawatir enggak punya popularitas, enggak khawatir muridnya hilang, enggak khawatir ditinggali muridnya, enggak khawatir jamaah pengajiannya sedikit yang hadir dan seterusnya. Kenapa? Karena mahabbah, khauf dan roja mereka sudah sangat kuat dan mantap. Khauf, roja, mahabbah adalah inti sari tauhid seorang hamba kepada Allah Jalla wa'ala. Contoh lainnya Imam Ahmad. Imam Ahmad beliau dipenjara 4 periode. Dan beliau dicambuk oleh Al-Ghajjal, penguasa sama masa itu, sampai patah tulang rusuk beliau. Demi mempertahankan akidah Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran firman Allah bukan makhluk. Di masa Ma'mun pertama, mati Ma'mun, beliau belum dikeluarkan dari penjara. Kemudian naik masa Mu'tasim, beliau juga masih di penjara, belum dilepaskan. Sampai suatu ketika beliau diseret dari belakang kuda dengan terikat, dibawa ke Mu'tasim untuk dibunuh. Dalam perjalanannya beliau berdoa, ya Allah, jangan engkau pertemukan aku dengan Mu'tasim. Di tengah perjalanannya beliau dibawa ke Mu'tasim, datang berita bahwa Mu'tasim sudah mati. Doa orang saleh. Maka kata para ulama, kamu jangan pernah merasa ditindas, merasa tidak bisa buat apa-apa selama engkau masih bisa berdoa kepada Allah. Sekalipun engkau berada di dalam jurang, kamu masih merdeka selama kamu masih bisa berdoa. Dan tiada satupun manusia yang bisa menghalangi kita untuk berdoa kepada Allah. Selama kita masih bisa berdoa, walaupun dilemparkan ke dalam jurang atau kita dicor dengan semen kemudian dilemparkan ke dalam laut, masih bisa berdoa, kita masih merdeka. Jelas ya? Kemudian fase berikutnya, periode berikutnya mutawakkil, kemudian wasik atau wasik dulu ya. Wasik kemudian mutawakkil. Di antara ujian kepada Imam Ahmad jamaah adalah ujian untuk menjadi khawarij. Setiap hari di depan penjara beliau ribuan kaum muslimin dengan satu pena dan satu kertas menunggu perintah beliau untuk memberontak. Sampai-sampai di masa mutawakkil beliau pernah dikeluarkan dari penjara, tapi tetap nggak boleh mengajar. Khawatir dia kalau nggak melepaskan Imam Ahmad, negara hancur. Karena pengikut Imam Ahmad internasional. Setiap hari mereka nunggu sampai sore perintah Imam Ahmad. Kalau ada perintah memberontak, lengserkan, seluruh dunia bergerak melengserkan itu khalifah. Imam Ahmad. Siapa yang nggak kenal Imam Ahmad? Bukan ustadz sekedar tingkat provinsi. Imam Ahmad, Imam Sunnah. Apa kata beliau kepada murid-muridnya? Pulang semua kalian. Aku tidak rela demi satu nyawaku aku permainkan darah kalian. Lihat ulama yang jujur. Ini kan popularitas emang, nggak mudah kita bisa selamat dari itu. Bisa-bisa kita katakan ya udahlah, lengserkan aja. Selain ini kita tetap terapkan sunnah. Tidak terpengaruh. Dan juga tidak terpengaruh dengan pahamnya Mu'tazilah atau Jahmiyah di masa itu yang menyatakan Al-Quran makhluk. Dan mereka sudah masuk ke dalam negara. Khalifah sudah di tangan mereka. Mufti khalifah, ulamanya Jahmiyah Ibnu Abi Du'ad. Tapi Imam Ahmad tidak terpancing untuk bergabung dengan mereka. Beliau mempertahankannya sementara beliau dicambuk. Begitu beliau dikeluarkan, tulang-tulang di belakang ini udah pada patah. Berat nggak jamaah? Berat. Padahal kata para ulama, andai kata Imam Ahmad mengucapkannya, karena terpaksa nggak masalah dalam Islam. Seperti Ammar bin Yasir mengucapkan kata-kata yang kufur tatkala diancam oleh kaum musyrikin, tetapi hatinya tetap mutmainnun bil iman. Terpaksa
Tapi karena beliau tokoh agama, ada maslahat yang lebih besar, dengan itu beliau bertahan untuk tidak mengucapkannya. Sebagian ulama ada yang dikatakan oleh muridnya, kenapa engkau tidak ucapkan saja biar selamat dari pedangnya Ma'mun? Maka di antara mereka ada yang menjawab, aku ingin datang suatu masa nanti dari anak keturunan kita ada yang berkata, ulama kita terdahulu ada yang mati dibunuh demi mempertahankan akidah ini, agar mereka tahu bahwa akidah ini mahal. Seperti itu jemaah. Para ulama kokoh mereka. Yang terakhir saya sebutkan bagaimana para ulama memotivasi diri mereka agar tetap istiqamah di atas tauhid, di atas sunnah, dan di atas ketaatan kepada Allah, agar tidak bergeser kepada dari syirik, dari tauhid ke syirik, dari sunnah ke bid'ah, dari ta'ah ke maksiat. Yang dengannya kita akhiri majelis kita. Disebutkan oleh Syekh Abdul Razak dalam kitabnya Asyrul Qawaid fi Tazkiyatin Nafs. Beliau nukilkan dari kitab Ibnu Abi Dunya Muhasabatun Nafs. Ibnu Uyainah punya seorang guru yang bernama Ibrahim At-Taimi, ulama besar dari kalangan tabi'in. Ibrahim At-Taimi menyatakan, coba perhatikan tipsnya ulama menjaga diri mereka agar tidak futur. Ini mesti kita sering-sering ingat, apalagi antum tinggal di kota besar yang seperti ini. Mau ikut kajian satu masjid saja melewati sekian tempat maksiat terkadang. Melewati sekian diskotik. Mau ngaji, mau masuk masjid kiri kanan diskotik, tempat prostitusi. Kalau sempat iman lagi oleng, bukan ke masjid jatuhnya, masuknya ke yang remang-remang tadi. Kalau nggak kuat imannya. Coba perhatikan bagaimana para ulama dahulu memotivasi mereka. Padahal ini di masa siapa? Tabi'in. Belum ada bioskop di masa itu. Belum ada diskotik, karaokean, belum ada syirik bid'ah seperti di masa kita sekarang. Tidak ada dai-dai yang menyuruh kepada kesyirikan, kebid'ahan dan penyimpangan seperti di masa kita sekarang. Coba perhatikan bagaimana tips mereka di dalam memotivasi diri mereka. Kata beliau, "Mathaltu nafsi fil jannah akulu thimaraha wa ashrabu min anhariha wa wa'aniku abkaraha." Aku umpamakan diriku sedang berada di dalam syurga, menikmati buah-buahan yang ada di dalamnya, meminum air yang ada dari sungai di dalam syurga, dan sedang berpelukan dengan bidadari-bidadari yang ada di dalam syurga. Wa mathaltu nafsi finnar. Setelah itu aku umpamakan diriku sedang berada di dalam neraka, sedang memakan zakum, makanan penghuni neraka, sedang meminum nanah penghuni neraka, wa wa'aliju salaliha wa aghlalaha, dan aku sedang berusaha untuk melepaskan belenggu yang ada di dalam api neraka yang aku dibelenggu dengannya. Setelah itu aku berkata kepada jiwaku, ai nafsi, wahai nyawaku, wahai diriku, ayu syai'in turidin, kamu mau pilih yang mana dari dua tempat ini? Qalat, maka jiwaku menjawab, uridu an uradda ila dunya, aku memilih agar diberikan kesempatan hidup lagi ke dunia, fa'amala salihan, untuk memperbanyak amal saleh. Atau aku ingin kembali istiqamah di atas tauhid, aku ingin kembali istiqamah di atas sunnah, aku ingin kembali istiqamah di atas ketaatan, aku ingin meninggalkan syirik, ingin meninggalkan bid'ah, ingin meninggalkan berbagai maksiat. Maka kata Ibrahim At-Taimi, aku pun berkata kepada jiwaku, fa anta fil umniyah fa'amali. Kalau demikian, demi meraih untuk memperoleh cita-citamu ini, beramallah, istiqamahlah. Demikian mereka. Jamaah ini dimuliakan Allah. Masya Allah, udah 6:30. Anda punya kajian jam 9 di Ciledug. Berapa menit dari? Nah, anak harus balik ke Kelapa Gading dulu. Antum izinkan anak untuk tidak baca ini ya. Ya, insya Allah ditanyakan kepada ustaz-ustaz kajian rutin, ya, yang ada di sini. Taib. Tapi wajahnya kayaknya tidak begitu ya. Ya udah, anda buka sedikit.
Ustadz, saya di surga nanti kita akan ditemani bidadari atau istri kita. Saya belum pernah mendapatkan ayat dan hadis menyebutkan nama saudara. Sudah di surga. Taib, barakallahu fi. Tapi kita memohon kepada Allah Jalla wa Ala agar memasukkan kita ke dalam syurganya. Tentunya ini adalah harapan saudara kita dan juga harapan setiap kita. Taib, yang jelas semua Muslim, semua penduduk syurga di dalam syurga poligami. Tenang. Ya. Dan istri dia di dalam syurga adalah istri terakhir dia di dunia. Andai kata dia dan istri masuk syurga, bertemu kembali. Oleh karenanya Ummu Darda, perhatikan dalam bab sirah, kalau disebut Ummu Darda maka seringkali ini maksud dengannya adalah Ummu Darda as-Sughra. Karena Abu Darda punya istri pertama juga dinamakan dengan Abu Darda, Ummu Darda, tetapi meninggal di masa Nabi SAW. Setelah itu beliau menikah lagi, juga dinamakan dengan Ummu Darda. Yang pertama meninggal di masa Nabi disebut dengan Ummu Darda Al-Kubra, dan yang kedua Ummu Darda yang setelah itu. Nah, beliau setelah meninggal Abu Darda tidak mau menikah lagi, padahal sempat dilamar oleh beberapa sahabat Nabi. Dalam beberapa sirah, ketika ditanya apa alasannya, saya ingin Abu Darda tetap sebagai suamiku di dunia dan di akhirat. Tetapi para ulama menyebutkan, di antara Syekh bin Baz, ketika ditanyakan kepada beliau oleh beberapa atau ditanyakan kepada beliau sebuah pertanyaan bahwa ada beberapa janda tidak mau menikah lagi setelah suaminya meninggal, karena suaminya telah berpesan, jangan kamu nikah lagi setelah aku mati. Kata beliau, kalau mau ikut sunnah lebih afdal dia nikah lagi. Kenapa? Karena nikah itu sendiri adalah ibadah dan sesuatu yang dianjurkan oleh agama untuk memperkuatkan Islam, memperbanyak keturunan, dan juga untuk menjaga kesucian hatinya dari bisikan-bisikan syaitan. Ya, andai kata dia bertahan, ya ada dosanya. Kalau dia ya tidak khawatir terhadap dirinya. Ini menerangkan bahwa istri seorang di dalam syurga adalah istri terakhir dia di dunia. Tetapi setiap mereka diberikan bidadari. Dalam beberapa riwayat disebutkan kalau dia mati syahid di medan jihad yang syar'i, Allah berikan untuknya 70 bidadari, jemaah. Subhanallah. Sebagian mereka diberikan 2 bidadari. Makanya bapak-bapak, teman-teman yang selama ini tertekan banget batinnya, tidak berani poligami karena takut sama ibu menteri dalam rumah tangga, sabar, di surga nanti akan poligami. Tapi ini bukan seruan untuk monogami, hanya sekedar hiburan karena tidak bisa poligami, bukan seruan untuk monogami. Ya, dan kepada para ibu, sekalipun ibu mampu menekan suami ibu untuk tidak poligami, ibu tetap dipoligami nanti di dalam syurga. Apakah dengan itu ibu tidak akan mau masuk syurga? Tentunya beda di dalam syurga. Allah menyatakan, wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Penduduk syurga itu tidak ada lagi iri di dalam hatinya. Ya, faja'alnahunna atraban. Mereka berumur yang sama, 30 tahun kurang lebih. Ya, dan postur tubuh mereka berapa? Situ dira'an, 60 hasta, seperti Nabi Adam. Kita perlu sering-sering mengenang itu agar kita semangat, jemaah. Jangankan sekelas kita, Ibrahim At-Taimi, ulama tabi'in. Kita hadis aja nggak apa, inamal a'malu binniyat, udah 10 tahun ngaji belum selesai. Itu pun baru inamal a'malu binniyat. Ditanya siapa sahabatnya lupa, siapa riwayatnya lupa. Udah 10 tahun ngaji baru hafal inamal a'malu binniyat. Surat paling panjang Alhaakumut Takatsur. Setiap salat tahajud langganan tetap inna a'tainakal kautsar. Masih suka dengan syahwat, masih suka dengan syubhat, maka harus lebih sering-sering mengingat surga dan neraka. Ini Ibrahim At-Taimi, jamaah. Ulama tapi bukan masyarakat awam di masa tabi'in.
Bukan sekedar orang cuma ikut kajian tematik. Beliau ulama tabi'in. Muridnya Sufyan bin Uyainah, gurunya Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Sufyan bin Uyainah ini yang disebut oleh para ulama Jabal, gunung ahli hadis. Sufyan bin Uyainah itu muridnya Ibrahim At-Taimi. Tapi beliau berkata demikian, aku sering sekali aku bayangkan, aku umpamakan diriku sedang berada dalam syurga, sedang berada dalam neraka, agar tetap istiqamah, selalu termotivasi dalam melakukan ibadah dan meninggalkan maksiat. Ini jawabannya, wallahu a'lam bishawab. Ustaz, apa hukum pelit uang banyak tapi mengeluarkan uang 1.000 sampai 5.000 aja berat banget? Tolong nasihatnya. Ini siapa yang ente tembakannya? Nggak baik seperti ini. Ini pertanyaan-pertanyaan tembakan ini, nggak baik. Dari mana anda tahu saudara anda pelit? Kecuali anda suudzon. Justru anda yang perlu saya beri nasihat. Kan kata Umar, kalau kita melihat saudara kita, kecuali yang dia maksud dirinya sendiri, maka bagus. Kan Umar menyatakan, kalau kamu melihat saudaramu melakukan suatu kejelekan, selama masih bisa kamu berikan uzur, berikan uzur. Berikan uzur. Andai kata kamu melihat, kata para ulama, kamu tidak melihat, nggak ada uzur kayaknya untuk ucapan dia, perbuatan dia itu, maka katakan, mungkin saja dia punya uzur yang aku tidak tahu. Jelas? Yang kedua, masih banyak sisi kita bisa berbaik sangka padanya. Mungkin dia cuma itu mampunya. Kita nggak tahu, mungkin dia terlihat kaya, padahal itu bukan harta dia. Ya kan? Kita terkadang terlalu buruk sangka. Bahkan saking bapernya sebagian orang, ustadznya naik mobil mewah, dia baper. Ini murid Masya Allah akhir zaman. Udah dia nggak bantu ustadznya. Ustadznya dikasih hadiah mobil, mau orang baper dia. Kurang zuhud ustadz zaman sekarang. Tapi kalau itu mobil kasih untuk dia, mau juga dia. Ya jangan bermudah-mudahan nuduh orang pelit. Bisa jadi orang yang kita lihat pelit, emang nggak punya uang. Dan andai kata dia pun pelit, antara dia dengan Allah, apa urusannya sama ente? Kan begitu. Dan ingat jamaah, pelit itu seringkali kita definisikan orang Indonesia adalah tidak mau suka traktir kawan, ya kan? Tidak mau memberikan sedekah dengan uang banyak atau sedekah sunnah. Bukan itu definisi bakhil dalam Islam. Bakhil yang tercela dalam Islam, dia menahan harta yang wajib dia keluarkan. Harta wajib dikeluarkan zakatul mal, ya, zakat emas perak, zakat hewan ternak. Atau ada orang yang membutuhkan bantuannya dan dia mampu membantunya dan tiada orang lain yang mampu membantu orang tersebut selain dia, maka di saat itu menjadi wajib bantuan itu kepadanya. Tapi kalau sekedar dia nggak mau infak, ya ente bilang pelit, ente yang suudzon, bukan dia yang pelit. Berbaik sangka aja. Hidayah di tangan Allah. Allah memiliki hamba-hamba lain yang akan berinfak, yang memiliki sifat dermawan. Kalau ente cinta, maka tidak perlu berburuk sangka. Nah, tidak boleh jamaah kita bermudah-mudah menuduh orang pelit. Terkadang kita nggak tahu uzurnya. Saya berikan sebuah contoh. Ketika Imam Az-Zahabi menceritakan biografi Imam Malik dalam Syiar Al-A'lam An-Nubala, Imam Malik, sekelas Imam Malik jamaah, beliau pernah digosip karena jarang sholat jamaah dan juga jarang ikut ngantar jenazah, digosip oleh beberapa muridnya. Kemudian Imam Malik menyatakan tidak semua orang yang punya uzur mampu dia ungkapkan uzurnya. Kemudian Imam Zahabi menyebutkan bahwa di antara uzur Imam Malik, beliau punya penyakit di salah satu dari sudut anggota badannya yang berkaitan dengan pembuangan air, yang membuat beliau sering terlambat dan sulit berlama-lama di luar rumah.
Kita nggak tahu, ada orang selalu tinggal sholat berjamaah. Mungkin dia punya penyakit apa namanya? Yang kalau orang masuk kamar mandi dia nggak bisa cepat, kadang sampai setengah jam, padahal cuma untuk kencing. Apa namanya? Beser. Ya, kita nggak tahu, berbaik sangka aja. Makanya kalau kita lihat dari pendidikan para ulama, yang saya dapatkan dari ulama Yaman, ulama Saudi dan yang lain-lainnya, mereka di dalam majelis ilmu mengajak manusia kepada kebaikan, menerangkan kepada manusia halal yang haram. Tetapi ketika berhadapan dengan manusia individu, mereka nggak sibuk ngurus urusan orang lain. Nggak tanya ente kerja di mana, ini mobilnya beli di mana ente, kredit riba apa enggak, apa urusan kita? Andai kata dia pun riba, apa urusan kita? Ya kan? Ente tahu riba, nasihati antara dia dengan ente empat mata, selesai. Kenapa harus duduk? Dia mana ada itu mobilnya riba, itu mana ada duit dia? Apa urusan ente? Tauhid ente belum benar. Ya, sehingga GO, gila urusan orang lain. Ini GO, gila urusan orang lain, sehingga menuduh orang lain pelit hanya karena uang 1.000 infaknya, atau sampai 5.000. Ya akhi, ada sahabat Nabi infak 1 butir kurma atau beberapa butir kurma. Dilihat oleh munafik, mereka menyatakan innallaha la ghaniyun an sa'i hadza. Allah enggak butuh sedekah sedikit seperti itu. Itu munafik. Datang sahabat berikutnya membawa sedekah yang sangat banyak, mereka katakan riya dia tuh. Ya akhi, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhi berprasangka buruk kepada manusia. Kecuali yang diinginkan oleh sang penulis dirinya sendiri, maka ini bagus. Untuk menasihati diri sendiri. Untuk orang lain jangan bermudah-mudahan, akhi. Dan menuduh orang lain pelit, orang lain ini dan itu. Agama Allah ini sudah dijamin oleh Allah. Andai kata orang terkaya di sebuah komplek, yang kita lihat kalau bukan nggak ada dia, nggak ada yang bisa bantu dakwah, demi Allah, andai kata dia murtad dalam sekejap waktu, Allah gantikan orang lain. Jangankan kita, para sahabat Allah ancam. Siapa para sahabat? Manusia tersetia untuk agama Allah. Allah katakan in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Andai kata kalian berpaling, tidak mau membantu Muhammad, tidak mau menjaga dia, tidak mau menolong agama yang dia bawa, Allah lenyapkan kalian dan Allah datangkan orang-orang baru yang tidak seperti kalian. Iyasha yudhibkum wa ya'ti bi akharin. Kalau Allah berkehendak, Allah lenyapkan seluruh kalian, kemudian Allah datangkan hamba-hamba barunya. Ya akhi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, agama ini masih terjaga murni. Utsman, seorang dermawan dalam Islam, telah meninggal, masih ada dermawan yang lainnya. Andai kata ada satu orang dia paling dermawan dalam suatu komplek, dia donatur inti suatu majelis, lantas dia tidak mau infak lagi, mungkin karena bangkrut, atau dia sudah tersinggung, atau pindah ngaji, demi Allah agama ini Allah yang menjaminnya. Jangankan hilang donatur, Nabi saja wafat, agama ini masih tertolong. Khulafa ar-Rasyidun sudah Allah wafatkan, agama masih murni. Umar bin Abdul Aziz, raja yang soleh, Allah matikan dan sudah meninggal rahimahullah, agama ini masih murni. Kita nggak perlu khawatir fulan malas infak, Allah memiliki banyak cara untuk menjaga agamanya dan untuk menolong orang-orang yang menyebarkan agamanya. Yang perlu kita pikirkan bagaimana diri kita. Gua pelit nggak? Jangan kita nuduh orang pelit, kita sendiri cuma pandainya nyuruh orang infak, ya, tapi kita sendiri nggak infak. Orang lain kita lihat setiap ada ayat hadis, nah, untuk fulan, untuk fulan, untuk fulan. 2 jam kajian, ente nggak kena dikit pun? 2 jam kajian, ente sedikit pun tidak kena. Semua untuk orang lain, nggak ada yang kena ente. La haula wala quwata illa billah. Ayat zina, ayat syirik Allah turunkan untuk Nabi, padahal Nabi bukan pelaku syirik. Ayat zina Allah turunkan kepada para sahabat Nabi, padahal mereka bukan pelaku zina. Ayat untuk orang-orang kafir dalam Al-Quran, para sahabat merasa ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat itu karena kebersihan hati mereka. Wallahu taala alam bisawab. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وما أرسلنا من
قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفامن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم.